Panggil Rizka. Hai. Kita sambil menunggu Alin. Halo, terima kasih sudah bergabung. Selamat datang. Kita sebentar lagi akan bergabung dengan ID Derms untuk supaya teman-teman semua yang ada di sini bisa ikut mendengarkan sharing dari salah satu dokter spesialis kulit dan kelamin. Nanti saya akan mengundang beliau. Sabar dulu ya. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Halo Anda. Terima kasih ya sudah bergabung di sini. Saya akan menemani sampai 45 menit ke depan teman-teman semua. Mohon nanti dapat juga bertanya kepada narasumber kita malam ini, Dr. Fitresa Zamri. Nanti saya akan perkenalkan beliau. Saya rasa teman-teman semua udah kenal dan tahu ya, jadi saya nggak perlu mengenalkan diri lagi. Aduh, terima kasih. Oke, sebentar. Malam ini kita akan membahas mengenai hidroquinone. Bagaimana kita mengenal lebih dalam mengenai efektivitas dan keamanan dari bahan krim pemutih kulit wajah dan kulit badan. Sebentar saya akan perkenalkan Dr. Fitresa Zamri. Saya akan undang untuk ada di sini bersama kita. Mohon masukan juga ya, kalau misalnya nanti ada suara saya kurang jelas atau informasinya perlu dijelaskan lagi, juga mohon nanti dibantu diinfokan ya. Oh ya, bagi teman-teman semua, karena ini juga kita baru ada merayakan hari Natal, jadi bagi yang merayakan Natal, saya ucapkan selamat hari raya ya. Sebentar lagi juga kita akan menyambut tahun baru 2021. Teman-teman yang lagi libur sudah menunggu momen tahun baru, mohon tetap berhati-hati untuk tetap membatasi aktivitas, tetap sehat, memastikan kita semua tetap sehat. Jadi mungkin agak berbeda ya kebiasaan kita tahun ini. Baik, sebentar kita akan undang. Kita sambil menunggu Dr. Fitresa. Teman-teman yang ada di sini boleh disiapkan pertanyaan, karena mungkin bahasan yang akan kita diskusikan atau tema yang akan kita diskusikan malam ini itu sebenarnya rasanya itu sudah menjadi pertanyaan banyak orang, dan bahkan mungkin ada yang masih kebingungan aman atau tidak, efektif atau tidak. Apalagi kalau kita bicara mengenai krim pemutih yang hampir semua orang atau mungkin mayoritas kalau kita perempuan gitu ya, inginnya tampil kulit cerah dan bahkan putih. Halo Dr. Stanley, kita sambil nunggu Dr. Fitresa ya. Terima kasih sudah hadir di sini semua teman-teman. Malam ini kita akan ngobrol santai bersama dengan Dr. Fitresa sampai 40 menit ke depan. Silakan disiapkan pertanyaannya. Nanti saya akan bacakan satu-satu, saya akan sampaikan ke Dr. Fitresa, dan mudah-mudahan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan teman-teman semua ya. Sebentar kita tunggu Dr. Fitresa malam ini. Dokternya cantik. Halo Dwi. Halo teman-teman semua. Ini kita akan bergabung dengan ID Derms, dan saya akan memanggil teman-teman semua dengan sahabat ID Derms, karena saya berharap teman-teman semua di sini sudah bergabung juga dengan ID Derms, dan sekilasnya itu sudah bisa melihat informasi apa yang ada di ID Derms, dan itu semua sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama tentang kesehatan kulit dan kelamin dan
mungkin ada beberapa pertanyaan juga nanti bisa dilihat informasinya di sana ya. Halo Oip. Thailand. Ditunggu dulu ya. Mohon bersabar dulu ya. Teman-teman semua ini. Ada dalamnya join. Oke, sebentar. Ini kita 3 hari lagi ya. Kita akan menuju ke tahun baru. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa terus tetap sehat, terus tetap semangat dan menjaga kondisi kita sampai pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua, doa kita bersama, harapan kita semua sama-sama, tahun baru, harapan baru, doa baru, pastinya kita pengen pandemi ini segera berlalu ya. Jadi yang biasanya mungkin berlibur, jalan-jalan, mohon menahan diri dulu ya, tetap hati-hati. Halo Mbak Hen. Mbak Heni, thank you. Mudah-mudahan teman-teman masih bersabar dan tetap ada di sini mengikuti diskusi kita malam ini sampai selesai, karena pastinya akan banyak informasi yang cukup penting dan teman-teman bisa bertanya banyak hal seputar krim pemutih, hidrokinon gitu ya, yang mungkin kita bisa hari-hari memang juga menggunakan. Halo Dokter Sansan, terima kasih Dokter Sansan. Hai, selamat malam, selamat datang. Dokter Hari, terima kasih Dokter Hari, selamat datang Dokter Hari. Aduh, ini dokter-dokter yang luar biasa semuanya. Halo, senang deh rasanya bisa. Hai Dokter Jane. Dokter Jane, thank you. Selamat malam. Terima kasih sudah ada di sini. Sebentar kita sambil menunggu Dokter Teresa ya. Halo. Akhirnya Fitresa. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya bisa bertemu lagi dengan Dokter Fitresa. Apa kabarnya Dok? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Etsa Sehat, juga ya. Alhamdulillah Dok, sehat dan baik, dan mudah-mudahan kita tetap terus sehat ya Dok ya. Amin, Sampai amin. semua ini berlalu, kita tetap hati-hati. Aduh, aku tuh senang deh kalau nggak Dokter Fitresa gitu ya, dari dulu aku tuh ngeliatnya tetap dokter ini cantik dan energik gitu kalau menurut Waduh. aktif dan energik, karena gerakannya tuh aduh Gerakan atau gerakan mulut? Bawelnya bermanfaat loh Dok, seperti malam ini sebenarnya agak-agak bawel gitu ya Dok ya, tapi mudah-mudahan memberi manfaat gitu untuk teman-teman. Amin. Sahabat ID Dok semua di sini Dok. Amin, mudah-mudahan ya. Sahabat-sahabat ID Doms yang sudah ada di sini, Iya. yang sudah bergabung bersama kita Dok, ini cukup banyak yang sudah melambaikan tangan, halo gitu ya. Jadi sekilas informasi, mungkin ini saya perkenalkan dulu ya untuk sahabat ID semua. Dokter Fitresa Zamri, SPKK. Ya. Ya, beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin yang lulus dari FKUI tahun 2000 ya Dok ya. Ya, Lalu melanjutkan kembali ke Departemen Ilmu Kulit dan kelamin di FKUI juga ya. di tahun 2008 lulusnya ya. Iya. Oke, dan sekarang masih aktif di organisasi Perdoski sebagai sekretaris ya Dok, sekretaris Perdoski cabang Jakarta. Iya. Benar ya Dok? Betul sekali Mbak Etsa. Benar kan? Berarti benar Dok. Saya mengenal dokter tuh aktif dan energik. Jadi ya wajarlah ya. Sampai hari ini pun masih aktif. Alhamdulillah ya Dok. Alhamdulillah. Dan berpraktek di Jakarta ya Dok, masih sampai hari ini berpraktek. Iya.
Masih di Tapi tetap Jakarta. hati-hati ya, masih di Jakarta. Tetap hati-hati ya dok, tetap Iya. kita memastikan semua tetap sehat, Sehat sesuai protokol ya. sesuai protokol kesehatan ya dok ya. Enak ya kita kalau ketemuan gini, saya nggak harus pakai masker, bisa pakai Iya lipstik, dok, bisa pakai lipstik lagi. benar. Bisa pakai lipstick ya dok ya. Biasanya kita kalau ketemu tuh pakai masker segini Iya. pakai mata dan Cuma orang tuh mata tebak-tebak aja. gitu dong. Iya. Halo siapa ya gitu, mesti agak mendekat dulu gitu kan, melihat matanya Iya. ini siapa gitu. Kalau perlu dikagetin ya. Aku. Iya. Iya iya nih dok, baik-baik. Dokter, kita malam ini sampai 40 menit ke depan ya dok ya, 45 menit ke depan mudah-mudahan ini kita bisa cukup untuk melakukan sharing pada teman-teman. Kita akan membahas ya dok ya, mengenai tema kita malam ini kepada sahabat IDDM semua mengenai hidrokinon ya dok ya. Iya. Hidrokinon ini kita ingin mengenal lebih dalam mengenai efektivitas dan keamanan dari bahan krim pemutih ini yang biasa kita jumpai pada krim perawatan kulit wajah maupun kulit badan ya dok. Iya, betul sekali. Nah mungkin teman-teman kalau bicara krim pemutih, sahabat-sahabat IDDM semua mungkin sudah pahamnya adalah krim pemutih gitu, tapi kok hidrokinon gitu, kadang istilah-istilah seperti ini tuh masih belum terlalu familiar gitu ya dok ya. Iya. Jadi bahkan kadang-kadang takut loh Mbak Elsa. Dengar hidrokinon kayaknya, aduh serem gitu. Nanti buru-buru cari. Di pengalaman saya di praktek langsung buru-buru tanya sama dokter, itu apa sih dok gitu, bahaya nggak dok, selalu ke sana. Menarik ini. Identiknya bahaya gitu ya dok ya. Ya. Padahal setiap orang justru kalau ke dokter, kalau mungkin kita sama kalau perempuan mayoritas gitu ya, bertanya-nya, aduh inginnya putih, apa nih, gimana nih, saya pakai krim apa nih yang untuk mencerahkan gitu betul, kan, betul. jadi putih gitu, padahal itu yang selalu dicari gitu kan dok, yang iya selalu betul, diminati begitu. Iya, nah, itu sudah menjadi tujuan ya. Tujuannya pasti itu, kita ingin lebih putih, lebih cerah gitu ya. Iya, akhirnya betul. kita menggunakan krim-krim, skincare, apapun yang mensupport kita untuk bisa mencapai itu gitu ya dok. Iya, betul Nah, sekali. boleh dong dok kita sedikit mendapat sharing gitu dari dokter mengenai apa ini ya hidrokinon ini gitu, lebih mendalam lagi supaya kita juga lebih, tadi yang katakan orang tuh takut atau ngeri, setidaknya kalau kita tahu, kita sudah mengetahui itu dengan lebih baik dan lebih lengkap, itu kita dapat mengatur gitu ya dok, bisa mengontrol. Jadi saya harus bagaimana gitu ya dok ya. Jadi udah nggak was-was lagi ya. Iya benar. Betul dok. Sekarang jadi lebih tenang lah kalau misalnya kita mau tampil lebih cerah, mau punya kulit lebih putih tuh bisa lebih tenang. Iya. Boleh betul ya sekali. dok kita sedikit boleh. Mungkin dok apa ini ya, sebenarnya hidrokinon itu apa ya dok ya? Iya. Ininya orang tuh apa nyebutnya, mungkin lebih ke apa, haki atau apa hidrokinon? Boleh, jadi saya mendengar hidrokinon ya. Hidrokinon, jadi kan hidrokinon atau HQ sih buat singkatan ya, tapi biasanya nanyanya hidrokinon tuh apa, bahaya nggak? Pasti arahnya ke sana, karena kan suara saya jelas nggak? Jelas ya? Jelas. Jadi cukup ini topik hidrokinon ini menarik ya, karena menjadi topik yang memang selalu sepanjang masa dibicarain terus gitu loh. Kita ngomongin bukan hidrokinon ya sebetulnya, tapi whitening ya. Mungkin kita harus terminologi mesti kita iniin dulu nih, kita jelasin sedikit ya. Ada whitening agent, ada lightening agent, brightening agent. Sebetulnya intinya sama semua, supaya kulitnya lebih cerah. Nah, keinginan semua orang deh, ini kulitnya lebih cerah, lebih putih. Dianggap kulit sehat itu ya kulit yang putih dan cerah dan bersinar gitu. Jadi itu udah keinginan dari sejak lama. Jadi mungkin udah
5 dekade kali ya gitu. Jadi itu pasti menjadi topik yang menarik terus ya sepanjang masa. Cuman begini, malam ini kita memang fokusnya kepada hidrokinon, yang mana hidrokinon itu adalah satu senyawa kimia yang memang merupakan terapi paling efektif untuk sebagai lightening agent ya, untuk misalnya hiperpigmentasi ya, jadi pigmentasi yang berlebihan atau luka yang ada gitu ya, atau memang ingin membuat kulitnya lebih cerah, jadi disebutnya lightening agent. Nah, ini yang paling efektif memang sampai saat ini, hidrokinon. Nah, yang menariknya begini, banyak sekali terutama pengalaman saya ya, mungkin pengalaman dokter-dokter spesialis kulit yang lain, teman-teman sejawat juga, banyak sekali masyarakat masih kayak takut, was-was gitu dengan nama hidrokinon. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa sebetulnya intinya sih si hidrokinon itu sesuatu senyawa kimia memang menjadi gold standar memang untuk terapi hiperpigmentasi, dan itu sudah mendapatkan approval dari FDA di luar negeri dan di Indonesia oleh BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, namun memang efektivitasnya baik sekali ya untuk yang tadi saya sempat sebutkan, dan mungkin pernah disebut juga di episode sebelumnya ya, tentang melasma yang disampaikan Dr. Suksma Gita ya, itu bahwa hidrokinon salah satunya memang nanti sebagai terapi yang paling efektif gitu. Jadi, nah sekarang karena ketakutan masyarakat, ternyata ya, padahal di sisi lain kepingin kulitnya lebih cerah gitu ya, karena kayaknya kalau misalnya kita lihat lagi ya background ya, kalau lucu nih sebagai ada human desire gitu ya untuk kepingin punya kulit cerah, kulit putih gitu ya, sangat kuat sekali. Iya, apalagi orang-orang timur ya yang memang punya kulit berwarna gitu ya, jadi memang udah kepingin kulitnya lebih putih. Sementara kebalikannya loh, orang barat atau kulitnya putih malah mereka ingin kulitnya tanning gitu loh. Jadi kebalik sama kita gitu ya, kalau kita malah kita kepengennya kulitnya malah lebih putih. That's why makanya inilah ya desire ini yang dijawab oleh market ya, makanya market kita itu berlomba-lomba ingin menciptakan produk-produk yang berfungsi untuk lightening agent ya. Nah, salah satunya hidrokinon. Jadi pokoknya yang penting gimana caranya produk ini dapat membuat kulit kita lebih cerah, lebih cepat, lebih putih, lebih bersinar. Bahkan kadang-kadang menaikkan konsentrasi yang seharusnya tidak diperbolehkan. Nah, isu-isu seperti ini yang kadang-kadang beredar di masyarakat yang harus kita luruskan gitu. Jadi kemudian memang inilah yang harus diregulasi. Jadi ceritanya nih ya, sejarahnya aku panjang ya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai background ya. Sejarahnya ya memang hidrokinon ini karena terapi dan sudah di-approve oleh FDA sejak tahun 82, itu diperbolehkan awalnya di produk bebas. Tapi setelah ada tahun 2006 itu dikeluarkan peraturan baru bahwa hidrokinon ini tidak diperkenankan lagi di produk bebas karena ada efek samping tentunya. Nah, kemudian diklarifikasi oleh Perhimpunan Kulit ya yang internasional juga, bahwa ini aman untuk dalam pengawasan dokter. Jadi intinya sebetulnya hidrokinon itu sebagai terapi dia aman digunakan asal masih dalam pengawasan dokter gitu. Itu kayaknya menjadi underline ya dok ya. Iya. Tadi kan kalau orang banyak kekhawatiran atau ngeri itu bahasa sederhananya gitu ya dok ya. Iya. Sering bertanya Mbak Etsa, sering bertanya begini, dok, dengan was-was gitu ya, dok, krim dokter ini mengandung hidrokinon nggak? Kan bahaya dok, gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang paling sering tuh kayak begitu. Itu yang harus kita luruskan bahwa sebetulnya bahaya tidak ya. Jadi
keamanannya uh, tidak berbahaya ya, karena itu sudah Tidak dalam di sejauh mungkin ya dok tadi pengawasan kenapa? atau kontrolnya dokter ya dok? Iya, dalam pengawasan dokter gitu ya. Mungkin misleading kali dengan bahan yang lain. Iya, jadi memang apa yang dihindari adalah yang menggunakannya tanpa kontrol gitu ya dok, misalnya. Iya, betul sekali. Karena banyak beredar ya produk-produk bebas ya demi menjawab demanding masyarakat untuk mendapatkan kulit putih begitu. Padahal Mbak Etsa, kulit sehat itu bukan selalu putih, ya enggak? Dan kulit putih itu nggak selalu sehat, ya enggak? Nah ini nih yang kayak begini-begini nih yang mesti diluruskan ya. Memang mungkin belum tidak ada hal yang baru mengenai hidrokinon ya, nggak ada hal yang baru. Cuman kita harus dalam pertemuan ini kita ingin meluruskan informasi-informasi yang ada yang beredar dalam masyarakat dan sahabat-sahabat IDDEMS gitu. Yeah. Dan saya tertarik tadi dengan sebenarnya hidrokinon ini adalah merupakan gold standar ya dok ya untuk betul. Mengatasi masalah pigmentasi, dan itu rasanya hampir hampir kita semua tuh memiliki salah satu masalah pigmentasi di bagian tertentu. Pasti ya. Bentuknya aja bisa warna yang tidak merata gitu ya dok. Iya betul ya. Ini solusinya ya memang yang sudah menjadi standarnya adalah memang dengan hidrokinon ya dok ya. Ya standar pengobatan ya. Jadi di standar pengobatan kalau misalnya ada masalah demikian, Anda ke dokter spesialis kulit kelamin, pasti ini udah menjadi standar untuk efektivitas paling efektif. Itu pasti. Jadi nggak usah diragukan lagi, karena kita juga tahu ada batas-batas regulasi. Jadi di negara kita sendiri kan BPOM sudah meregulasi bahwa ada dosisnya nih, dosis yang aman digunakan. Jadi 2-4% hidrokinon boleh di dalam krim racikan. Nah kemudian durasi pemakaian juga diatur disupervisi oleh dokter spesialis kulit, bahwa durasinya seberapa maksimal nih, biasanya 4-6 bulan, semua di dalam kontrol supervisi. Jadi biasanya pasien akan datang dikontrol tiap bulan gitu ya, untuk dilihat apakah sudah cukup atau masih belum ya, masih membutuhkan yang lebih panjang gitu. Seperti itu. Itu ya dok ya, perlu untuk konsisten untuk dilihat, kontrol lagi gitu ya dok ya, jadi tidak seterusnya gitu sama. Nah ini mungkin karena udah cukup banyak juga sahabat-sahabat IDDEMS yang sudah bergabung di sini dok. Tadi saya sedikit mungkin agak terlewat ini karena dokter sebenarnya sudah sangat menjelaskan mengedukasi mengenai krim pemutih hidrokinon ini. Nah sebenarnya kita juga di sini inginnya menjadi dokter sebagai narasumber ini menurut saya dan buat kita semua itu adalah terpercaya gitu dok. Menurut saya adalah ahlinya dan sangat bisa dipercaya untuk bisa mengedukasi teman-teman semua, dan sahabat-sahabat IDDEMS ini mungkin juga perlu mengenal lagi gitu IDDEMS ini apa sih sebetulnya gitu ya, karena saya melihat mungkin ada beberapa sahabat-sahabat yang mungkin baru ada di sini atau baru join ya, hari ini baru join gitu ya, atau baru follow gitu. Baru follow gitu ya dok ya, ini IDDEMS gitu, ini siapa atau ini apa aja gitu ya dok ya, mungkin dokter bisa bantu dok sedikit teman-teman atau sahabat-sahabat yang baru hari ini bergabung gitu dok, apa sih dok IDDEMS gitu ya dok ya. Baik, halo sahabat-sahabat IDDEMS yang baru bergabung. IDDEMS ini adalah sebuah platform edukasi tentang kesehatan kulit dan kelamin serta estetika medis yang disampaikan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin kepada masyarakat, tentu dengan cara yang mudah, update dan menyenangkan, dan semua kontributornya adalah anggota resmi dari Perdoski. Nah, Perdoski ini sendiri adalah singkatan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia.
Jadi seluruh dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin di seluruh Indonesia ini dinaungi oleh perhimpunan ini, begitu Mbak Esa dan sahabat-sahabat ID Derms. Dan apabila ingin mencari dermatologis yang ada di kota Anda, bisa lewat websitenya Perdoski, ya www.perdoski.id, atau ke Instagramnya Perdoski, yaitu perdoski.id. Begitu. Ya, jadi sangat mudah sekali untuk sahabat-sahabat semua mencari informasi lebih lengkap gitu ya. Karena sekarang ini kan berita sudah sangat bercampur gitu dok, banyak sekali. Iya, betul gitu sekali. Ya. Dan takut kita kadang merasa bahwa sebenarnya atau mungkin yang jadi acuan atau yang bisa sangat dipercaya itu yang mana? Saya harus bertanya kemana dan apa sumber yang mana nih yang saya ya betul sekali. Feel free bisa ke ID Derms ya, karena semuanya anggota resmi memang dari Perdoski juga, atau langsung ke websitenya Perdoski atau Instagramnya. Jadi semudah itu semudah itu untuk mendapatkan informasi. Benar dok. Dok, kita senang sekali loh, ini sudah ada beberapa nih dok bertanya ya dok ya. Oh, sudah ada sambil kita nanti kita lanjutkan bahasan kita, mungkin ini sebaiknya kita Dokter Sansan, halo, terima kasih. Pertanyaannya sedikit nih dok. Ada tentang gini dok, izin bertanya, kalau untuk HPI dok, terima kasih HPI post acne boleh treatment pakai haki nggak ya? Gitu. Atau hidrokinon nggak ya? Iya. Tadi Dokter Sansan ya? Dari Dokter Sansan. Hai Dokter Sansan. Iya. Ini treatment hiperpigmentasi pasca akne ya. Tentu saja boleh di terapi dengan hidrokinon, karena memang masih menjadi baku standar ya hidrokinon, dan biasanya juga tidak digunakan tunggal, biasanya juga kombinasi dengan bahan-bahan yang lain ya, seperti retinoin ya dengan hidrokinon untuk mengatasi, memudarkan hiperpigmentasi pasca aknenya. Demikian. Itu memang salah satu indikasinya. Jadi hiperpigmentasi akne, hiperpigmentasi karena luka, atau memang hiperpigmentasi yang seperti melasma, freckles dan lain-lain. Gitu. Bisa ya dok ya. Memang ininya memang standarnya ya. Baik. Nah ini juga bertanya juga tentang hidrokinon ini kalau dalam jangka waktu panjang. Terima kasih ini kepada Rahman yang sudah bertanya. Kalau hidrokinon ini dalam jangka waktu yang panjang, apa nanti menimbulkan efek samping nggak ya dok itu? Atau mungkin juga kalaupun efek sampingnya kira-kira berupa apa mungkin gitu dok? Atau seperti apa gitu ya dok? Ini dia nih, ini yang sering menjadi pertanyaan ya. Jadi di samping was-was, aman atau enggak dok? Gitu, aman ya. Lalu ada efek samping nggak? Ya tentu ada, semua obat pasti memiliki efek samping. Begitu juga hidrokinon juga pasti ada efek samping. Tapi efek sampingnya lokal ya di kulit itu bisa sifatnya jangka pendek. Ya misalnya berupa iritasi ya di tempat yang kita oleskan, rasa terbakar atau merah gitu ya. Nah, atau jangka panjang. Nah, yang tadi ditanyakan kan efek samping jangka panjang. Apabila hidrokinon digunakan dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari 6 bulan misalnya, bahkan bisa bertahun-tahun, padahal sebetulnya yang ingin dipudarkan sudah pudar, dan memang digunakan terus-menerus supaya dengan tujuan apa? Ingin supaya tetap lebih cerah, tetap lebih putih, begitu. Nah, efek samping puas itu ukurnya susah ya dok ya. Efek samping yang kita khawatirkan, mengapa makanya diregulasi di bawah supervisi dokter adalah efek samping jangka panjangnya berupa terjadinya
yang disebut dengan bercak-bercak putih ya, namanya levoderma confetti. Jadi bercak-bercak putih, bunder-bunder kecil gitu ya, konfeti sebesar pentul ya. Nah itu berada di sekitar wajah kita, itu terjadi demikian. Akibat dari penggunaan terus-menerus whitening agent. Jadi melanositnya sendiri udah mati, jadi terjadi disfungsi. Nah, akhirnya bercaknya jadi permanen, bercak-bercak putihnya sulit dihilangkan. Nah, sebaliknya, selain putih ada bercak-bercak hitam. Jadi kalau kita lihat ada bercak hitam seperti bintik-bintik seperti pasir berwarna coklat kebiruan. Nah, itu disebut ochronosis exogen. Jadi metabolit dari hidrokinon sendiri sudah masuk ke dalam kulit yang lebih dalam, dan itu juga susah menghilangkannya. That's why hidrokinon ini meskipun aman, tetap ada efek samping yang harus kita waspadai ya, untuk gitu ya dok. Iya, yang kita waspadai ya. Kalau yang jangka pendek kita bisa antisipasi. Begitu dia terjadi iritasi, dermatitis, kontak, biasanya kayak gitu, itu kita bisa atasi. Tapi kalau yang jangka panjang, nah ini yang sulit, karena sampai saat ini treatment dari ochronosis itu, yang ochronosis oksigen yang eksogen yang tadi saya bilang, itu masih belum ada terapi yang memuaskan gitu ya. Jadi masih resisten terhadap terapi. Nah itu seperti itu yang harus kita hindarkan dari pemakaian hidrokinon yang terus-menerus atau jangka panjang, demikian. Iya, jadi memang sangat-sangat penting sekali untuk pemakaian ini dikontrol setiap periode tertentu ya dok ya. Biasanya kalau memang sudah disarankan oleh dokter, pastinya nanti akan diberikan tenggang waktu untuk dilihat lagi gitu ya. Betul. Dan itu harus dipatuhi gitu ya dok. Iya, betul. Dilakukan, dipatuhi, dan untuk mengantisipasi hal-hal yang sebenarnya bisa jadi manfaat gitu. Kalau misalnya kita tepat, kita menggunakannya dengan sesuai arahan gitu ya, itu akan menjadi manfaat gitu ya. Iya, betul sekali. Ini kalau bahasa itu kebablasan gitu ya dok ya. Iya, benar-benar. Ya tadi itu tren tadi ya Mbak Esa gitu ya. Tren tadi yang kita ingin putih gitu ya, ingin kulit lebih, katanya kulit saya tuh kulit yang putih dan bersinar. Nah itu yang menjadi motivasi untuk menggunakan hidrokinon terus menerus, padahal ada yang menunggu nih jangka panjangnya yang kita harus khawatir ya, karena sampai sekarang belum ada cara treatment yang memuaskan untuk mengantisipasi. Demikian. Baik. Nah ini juga rentannya tadi, tapi mungkin ini kayaknya sudah dijawab dokter, di berapa kandungan haki yang diperbolehkan? Oh baik, saya bisa ulang lagi. Ya. Jadi kalau kandungan haki yang boleh, yang hidrokinon yang diperkenankan, kalau di krim yang diproduk dijual bebas, boleh di bawah 2%, yaitu di secara internasional juga. Tapi ada beberapa dari seperti negara-negara di Eropa itu benar-benar tidak memperbolehkan produk-produk yang OTC, over the counter, itu mengandung hidrokinon. Benar-benar tidak boleh, di-ban banget. Jadi ada beberapa negara di Eropa seperti itu. Kenapa? Karena memang yang terjadi ochronosis exogen ini yang ditakutkan ya, karena ada insidensi seperti itu. Jadi mereka benar-benar nge-ban. Nah, kalau di kita itu boleh untuk krim-krim 2-4%, bahkan ada maksimal 5% tapi di bawah pengawasan dokter gitu. Nah, yang secara bebas di produk-produk jual hidrokinon bukan hanya di krim loh, kan ada di cat rambut ya, ada di kuku ya. Kalau kita ngelihat aturan di BPOM ada seperti itu ya, tapi kan yang kita bahas sekarang di krim wajah dan badan ya. Nah itu yang diperkenankan 2-4%, maksimalnya 5% dalam jangka waktu tertentu dan disupervisi oleh dokter yang kompeten gitu. Iya. Nah, jadi ini nyambung nih dok dengan pertanyaan berikutnya. Jadi untuk lotion badan berarti boleh dok gitu ya? Berarti benar boleh nggak dok? Boleh. Berarti boleh ya dok ya? Boleh, ingat dosis
dan durasi. Ingat itu Nah, dosis, kata kuncinya ada kayak gitu ya, Dok ya. iya, ada durasi Durasi. dan indikasi. Jadi indikasinya bukan untuk membuat kulit yang tadinya warnanya sawo matang menjadi putih, ya, tidak begitu, tapi memudarkan noda. Jadi kalau misalnya tadi kena apa noda, ada habis apa ya, sunbathing, lagi liburan outdoor ya, terus tiba-tiba menggelap kulitnya, boleh kita pakai. Jadi pada suatu waktu tertentu setelah body lightening-nya dipakai, misalnya 2 bulan 3 bulan udah kembali kepada kulit yang seperti biasa, dihentikan. Kita bisa cari alternatif lightening dari golongan yang lain. Kan banyak ya, nggak hanya hidrokinon, ada arbutin, ada yang mengandung arbutin, licorice, ya, ada asam kojik, ya, macam-macam. Dan ini, nah, ini juga bisa membuat kulit kita lebih light, ya, seperti itu. Lightening agent itu banyak, jadi nanti ditukar ya, di switch. Iya. Jadi ya, memang harus ada kala-kala waktunya gitu ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Jadi tidak digunakan terus-menerus seperti itu. Tapi kalau misalnya gini, Dok, mungkin ini ya mungkin saya mewakili ya sedikit. Kalau saya pikirannya adalah kalau gimana caranya kita tahu ya, Dok, kan tadi dokter menyampaikan bahwa hidrokinon ini bisa juga ada di obat bebas gitu atau OTC, over the counter gitu ya. Iya. Kita bagaimana cara kita mengenalinya, terus apakah ini tetap bisa aman saya gunakan gitu ya. Karena kan apalagi sekarang juga banyak kita juga bicara obat bebas, soalnya sekarang banyak juga yang menawarkan produk-produk yang bisa langsung dibeli gitu ya, Dok ya. Iya, tapi betul. Dengan tagline-nya itu adalah memutihkan, mencerahkan, cepat gitu atau apa gitu. Nah, gimana cara kita melihat atau identifikasinya gitu, Dok? Maksudnya ini produk ini mengandung hidrokinonnya apa enggak ya gitu. Iya. Jadi ya ini juga sering sekali ditanyakan, karena kan bagaimana ya kita bisa tahu di kandungan ini gitu ya. Jadi di krim ini ada kandungan hidrokinon atau enggak gitu ya. Sebetulnya kalau secara kasat mata kita nggak bisa tuh tahu ya. Cuman kalau misalnya sebuah produk itu mengandung hidrokinon, jika dia terpapar udara luar atau matahari, maka terjadi oksidasi. Makanya krim-krim whitening atau lightening sering menjadi berwarna coklat ya kalau dibiarkan terbuka atau kena matahari, ya, terjadi oksidasi. Namun kalau berubah warna menjadi coklat gitu. Nah, biasanya itu menurunkan efektivitasnya. Sering juga pertanyaannya gini, Dok, kalau udah coklat berarti bahaya ya, Dok? Atau udah nggak boleh lagi dipakai gitu ya? Sebetulnya bahaya sih enggak, cuman udah nggak efektif, jadi buat apa dipakai gitu. Nah, kemudian untuk membuktikan sebuah produk atau krim tertentu mengandung hidrokinon itu sebetulnya itu kan cara simpel ya, kasat mata, tapi sebetulnya secara spesifik yang pasti itu harus di laboratorium, karena harus ditentukan ya, ada tesnya gitu, ujinya. Kalau secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Kalau kuantitatif kita menentukan kadarnya berapa. Apakah ini kadarnya melebihi dari batas yang seharusnya. Nah, itu harus di lab, harus di laboratorium. Menggunakan metode spektrofotometri misalnya ya, atau voltametri. Mereka punya punya metode-metode untuk menghitung kadar hidrokinon yang ada dalam suatu produk. Kemudian kalau secara kualitatif itu biasanya lebih sederhana ya, ada pemisahan bahan hidrokinonnya dari krim, artinya dimurnikan. Nah, itu juga dilakukan di laboratorium. Jadi kita sendiri nggak bisa tuh kita dengan metode yang kita lakukan sendiri, nggak bisa, karena harus dilakukan di laboratorium. Cuman secara kasat mata yang tadi cukup bisa ya, oh ya ini berarti ada whitening, cuman kita nggak bisa memastikan juga, konfirmasi pasti gitu, nggak bisa seperti itu juga gitu. Harus di laboratorium ya. Kalau secara akurasinya ya, Dok ya, itu harus ya betul ya gitu ya, Dok ya. Iya. Kayaknya penggemar Fitresa cukup banyak nih katanya, sampai
aku ingin Ada yang bertanya katanya gitu. mau Ada aku bertanya. penggemar dokter. Ya udah kalau misalnya nanti ada boleh ini ada nanya juga dok, boleh nggak kalau ada mau bertanya japri langsung boleh gitu tuh. Ah, boleh Karena mungkin banget, waktunya mungkin silakan. sangat terbatas jadi tidak bisa atau mungkin belum dapat memenuhi semua pertanyaan satu-satu demi satu gitu ya. Jadi boleh Iya, banget untuk menjawab boleh Dokter banget. Teresa gitu ya. Oke oke. Nah terus sedikit lagi dok, ini sebelum kita berakhir karena waktu juga terus berjalan gitu ya dok ya. Iya, Sedikit, ini ada satu sedikit aja mungkin bisa dijelaskan dok bagaimana maksimal pemakaian haki dosis benar bagaimana treatment untuk hiperpigmentasi dok dengan haki plus steroid gitu kak, apakah tergolong aman dok? oh baik ini. Jadi tadi kita udah bilang ya, untuk hiperpigmentasi hidrokinon aman, asal dosisnya tepat ya, dosis yang aman dan jangka waktunya juga yang tepat. Nah sekarang berarti tambah lagi nih satu agent lagi, steroid gitu ya pertanyaannya ya, apakah aman? Sebetulnya aman, kalau pertanyaannya aman ya aman gitu ya, tapi tentu saja balik lagi yang ketiga tadi poinnya apa? Indikasi, apakah tepat indikasi steroid di sini? Kalau misalnya memang ada unsur inflamasi atau peradangan timbulnya hiperpigmentasi tersebut, maka pemberian steroid ini juga termasuk indikasi, boleh digabung dengan hidrokinon. Demikian. Baik baik. Ya ada Dokter Henry. Halo Dokter Henry, selamat malam. Thank you mengingatkan kita juga kalau tadi kita sempat ada menyampaikan sedikit okronosis gitu ya. Nah, itu sudah ada di episode sebelumnya di episode 69. Jadi kalau Iya. teman-teman atau sahabat-sahabat yang masih ingin mengetahui lebih dalam, lebih jauh, itu bisa melihat lagi episode yang sebelumnya yang mungkin masih related dengan bahasan kita malam ini ya dok ya. Iya, Gitu. iya. Lalu sebentar, batasan usia gimana dok untuk pemakaian ini dok? Sebetulnya Mulai dari berapa gitu yang aman dok? Nah, mengingat efek samping itu tidak ada hubungannya dengan umur ya, tapi lebih kepada apakah kulitnya tipe yang mudah iritasi. Nah, kalau misalnya kita bicara usia, kita tahu kalau kulit yang anak-anak, bayi, kulitnya kan masih muda ya, masih fragile ya, ibaratnya masih sensitif. Jadi dikhawatirkan dengan memberikan hidrokinon untuk apalagi indikasinya tidak terlalu penting gitu ya. Nah itu ada kemungkinan resiko untuk menjadi iritasi gitu ya. Jadi sebetulnya bukan karena usia, tapi karena lebih kepada indikasi apa betul perlu. Nah begitu. Cuman karena usia ini mengingatkan lagi bahwa sama dengan ini tadi kan anak-anak, kalau dewasa kan kulitnya udah ini ya, udah berkembang, udah lebih tahan. Begitu juga dengan lansia, kulitnya lebih tipis. Nah jadi kita lebih kepada resiko efek samping secara lokal yang ditimbulkan oleh hidrokinon gitu. Jadi sebetulnya bukan faktor usianya benar, tapi lebih kepada kondisi kulitnya begitu. Baik baik. Iya. Menjawab ya. Iya. Nah tadi juga kalau kita bicara tentang steroid, dokter juga tadi ada pertanyaan dari sahabat tadi terus mengenai kombinasinya dengan steroid, nanti akan ada lebih lengkap di episode berikutnya. Iya. Yang menarik lagi tuh ini. Yang menarik lagi tuh nanti mungkin di episode berikutnya ya. Yang menarik lagi adalah alternatif pemberian hidrokinon, apalagi tuh bahan-bahan yang lain, lightening agent yang lain. Ya kan? Mengingat kita cuman banyak ya, dok, ya? Ya, sangat banyak dan itu ya itu tadi marketplace kan berlomba-lomba. Nah, itu sangat banyak dan memang diperlukan setelah pengobatan dengan hidrokinon tercapai, maka maintenance-nya harus dipilih lightening yang lebih aman yang untuk jangka panjang. Demikian. Mungkin nanti di episode berikutnya ya. Tunggu aja ya, sahabat iDerms. Kalau untuk ibu hamil gimana dok ini dok, hidrokinon ini dok? Sejauh ini apakah cukup aman gitu dok? Ini juga termasuk yang banyak ditanyakan ya. Untuk keamanan untuk ibu hamil dan menyusui. Sampai saat ini sesuai dengan FDA itu hidrokinon ini termasuk pada kategori C, di mana kategori C ini artinya tidak betul ditemukan kelainan atau akibat kepada janin, tapi pada binatang percobaan, tikus ya, tikus laboratorium. Nah, tapi tidak pernah ditemukan di penelitian pada manusia.
tidak pernah ada satu penelitian yang menemukan kelainan janin atau berbahaya pada ibu hamil ya. Ini tidak pernah, tapi termasuk kategori C jadinya. Demikian. Gitu. Jadi memang implikasinya apa? Nah, ini kita kembali lagi ya, apakah perlu nggak kita berikan hidrokinon ini kepada misalnya ibu hamil, keluhannya apa, flek misalnya kan, kalau pada wanita hamil memang pengaruh hormonal akan timbul flek-flek ya. Nah biasanya ya memang begitu. Nah apakah benefitnya lebih banyak daripada resiko ya, kalau misalnya memang secara tidak terlalu panjang dipakai, misalnya cuma noda sedikit dan dia sudah merasa tidak nyaman, kalau dipakainya hanya di tempat lokal aja dan dalam konsentrasi yang rendah, saya rasa sih cukup aman ya. Dan tapi kembali lagi biasanya kita sendiri mengingatkan pada masa kehamilan dan pada menyusui memang itu wajar terjadi. Jadi ada lebih baik si ibu hamil ini menunggu nanti ketika setelah menyusui ya baru kita treatment benar-benar gitu loh. Jadi karena memang sepanjang masa kehamilan sampai menyusui memang akan terjadi pigmentasi ya karena hormonal. Maka akan lebih baik kalau misalnya kita tunda dulu, nanti pada saat sudah selesai baru kita obati dengan lebih precise ya gitu. Iya, iya. Lebih lagi dan lebih aman pastinya setelah selesai. Ya, tentu saja ya. Kehamilan ya, Dok ya. Iya. Baik. Nah, untuk hasil dari hidrokinon ini misalnya pada saat ini sudah menjadi lebih cerah, itu tadi kan dokter sampaikan sudah ada metodenya, ada apa, dan apakah itu akan jadi permanen, Dok, itu atau bisa aja timbul lagi gitu? Efek permanen? Efek permanen ini gimana, Dok? Hidrokinon itu tidak ada efek yang permanen, tentu saja ya. Jadi hidrokinon itu memang sifatnya menghilangkan noda yang terbentuk. Jadi sedangkan noda sendiri itu kan punya faktor pemicu. Jadi kalau faktor pemicunya tetap terjadi nanti, misalnya matahari atau hormonal, itu pasti akan terjadi lagi. Gitu. Jadi tidak ada efek permanen dari hasil yang sudah tercapai dari hidrokinon. Iya, jadi tidak ada yang permanen ya, Dok ya? Iya, jadi perlu perawatan gitu ya, Dok ya? Iya, jadi karena tidak permanen makanya kita, sedangkan dia punya efek samping jangka panjang, jadi kita memang mengobati sesuai indikasinya aja, lalu nanti di-maintain dengan yang lebih aman gitu ya, yang lebih jangka panjangnya aman gitu. Nah, ini ada sedikit. Ada lagi nggak pertanyaan dari sahabat? Sahabat Adi dan semuanya. Tadi kalau misalnya ingin mengetahui mengenai serba-serbinya krim pemutih itu sebenarnya sudah ada di episode 41 di IDM ini. Jadi boleh nanti setelah ini berakhir bisa dilihat lagi episode 41 dan bisa didengarkan lagi gitu ya, ditambah lagi. Mudah-mudahan membantu gitu. Dan tentang otonosis juga akibat krim pemutih itu ada di episode juga. Ada juga yang body whitening juga ada. Jadi sebenarnya sudah cukup lengkap dan bahkan sangat lengkap gitu ya informasi yang tidak ada di Agideum ini. Terima kasih ya Dr. Andri sudah mengingatkan, memberikan informasi ini dan dapat kita share juga ke semua sahabat Agideum untuk melihat lagi episode sebelumnya dan menambah wawasan lagi gitu mengenai kemudian akibatnya, cara pemakaiannya, gitu ya, dan bagaimana supaya tetap aman dan nah, mungkin ini karena keterbatasan waktu juga, saya senang sekali sebenarnya dokter kalau bisa melihat di sini sebenarnya banyak sekali pertanyaan dan aku nggak bisa lihat, antusias gitu ya, nggak bisa lihat sebenarnya. Ini tuh banyak, tapi aku mohon maaf satu demi satu tidak bisa tidak bisa semua terpenuhi gitu. Mungkin nanti bisa barangkali bisa disampaikan di edisi berikutnya atau melihat lagi di episode yang sebelumnya. Barangkali mungkin dicatat aja pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita akan bisa
kalau sudah pernah dijelaskan nanti bisa dijawab, nanti bisa disaksikan lagi di episode sebelumnya. Atau kalau misalnya belum, nanti mungkin akan menjadi bahan sambungan dari episode ini mungkin ya, demikian. Karena memang banyak sekali pertanyaan tentang whitening kan, kembali lagi soal tren. Ini bisa berhubungan dengan banyak hal ya dok ya. Iya, benar sekali. Saling terkait dan selalu menarik, iya kan? Selalu menarik karena semua pengen putih. Padahal, ya kan, kulit sehat itu bukan yang belum tentu putih, ya enggak? Kulit putih itu belum tentu sehat. Ini diulang-ulang nih supaya namanya juga edukasi ya Mbak Eksa. Iya, betul-betul dok. Nah, jadi pastikan bahwa kita juga harus sayangi kulit kita ya dok ya. Iya, betul. Kita harus juga menjaga kulit kita supaya tetap sehat. Terus jangan mudah untuk terini dengan iklan gitu ya. Iya, tergiur dengan iklan ya, yang putih. Iya, semakin instan semakin dia berbahaya. Karena biasanya orang-orang memasukkan bahan-bahan berbahaya karena dia memang bertujuan mencapai cara tercepat ya. Nah, bahan-bahan yang berbahaya ini nih yang harus diwaspadai ya. Contohnya merkuri ya. Itu senyawa logam berat yang akan dapat merusak organ internal kita. Dia dapat terserap dari kulit ke ke organ internal. Nah, itu orang semudah itu bisa menambahkan. Makanya sahabat ID Derm juga jangan mudah tergoda ya dengan iklan-iklan yang seperti itu ya. Krim-krim online yang tidak, soalnya iklannya cukup kuat gitu ya, cukup krim-krim online yang memang tidak mungkin tidak terdaftar ya. Jadi dari data BPOM aja 2015 itu ada 40.000 buah dari 21 merek terkenal yang sudah ilegal gitu ya. Nah, jadi biasain kita yang istilahnya klik ya. KLIK, kemasannya dicek, labelnya dicek, izinnya dicek, sama kadaluarsanya. Demikian. Nah, itu kayaknya menjadi channel terakhir itu ya. Iya. Dan pastikan juga konsultasikan kepada ahlinya ya. Iya, betul sekali ya. Yang keren-keren dan kece-kece, pokoknya semuanya udah ada di sini. Iya, udah siap kok dalam platform mana aja ya. Iya, ya. Dan IDM juga hadir di sini untuk memenuhi kebutuhan itu, bantu semua sahabat. Iya, betul sekali. Tepat dan terpercaya. Iya. Kalau misalnya nanti masih ada yang ingin ditanyakan, pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut gitu ya, itu boleh sekali dan sangat-sangat open gitu untuk langsung direct message atau mungkin japri gitu ya. Iya, betul sekali. Instagramnya ID.Derms. Iya. Nanti kamu bisa lihat, atau juga ke dokter Fitresa. Iya. Boleh dok, boleh. Zamri, benar ya dok? Iya, boleh. Ya, Resa Zamri atau ID.Derms gitu. Jadi boleh pertanyaan yang sudah tadi disampaikan atau dibuat itu masih ada pertanyaan lain, boleh. Nanti insya Allah kita jawab ya. Insya Allah kita bisa jawab ya. Jadi kalau boleh sedikit lagi dok sebelum kita berakhir ini 5 menit message note-nya apa nih untuk terakhir ini kita sebelum tutup gitu dok. Ya, jadi tadi ada poin-poin dari dokter, boleh dok? Oke. Ini, message-nya apa? Jadinya nih untuk closing kita dok malam ini dok? Iya. Karena kita berbicara tentang hidrokinon, yang penting diingat, hidrokinon itu tetap masih sampai saat ini merupakan terapi yang paling efektif untuk hiperpigmentasi. Tentu saja memiliki efek samping yang bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa efek sampingnya bersifat sistemik atau merusak organ dalam atau berbahaya pada janin. Jadi, maka dari itu ditetapkan pengaturan ya dari lembaga-lembaga yang berwenang maupun dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang membatasi dosis dan durasi serta penggunaan hidrokinon ini harus disupervisi oleh dokter yang kompeten. Jadi kesimpulannya hidrokinon itu aman karena masih menjadi baku standar pengobatan hiperpigmentasi. Gitu ya. Iya. Jadi masih menjadi terapi standar efektif untuk gangguan pigmentasi. Iya. Oke, baik, terima kasih. Waktu kita ini sudah di penghujung waktu gitu ya dok ya. Iya. Nah, nanti boleh tadi saya sudah sampaikan juga kalau masih ada yang belum terjawab atau belum terpenuhi pertanyaan
masih ada yang ditanyakan gitu ya, boleh langsung nanti ke ID ya. Yang pasti ada, tadi kita bahas remote ini aman sejauh masih dalam pengawasan dokter ya, dan aturan dan cara pakainya juga sama dosisnya juga sudah ditentukan oleh dokter gitu ya dok. Ya. Oke, baik, terima kasih sahabat IDDM semua, terima kasih teman-teman. Tetap kita tunggu episode berikutnya ya. Jangan lupa untuk bergabung lagi di episode berikutnya karena masih akan banyak bahasan menarik lainnya dan informasi berguna, bermanfaat untuk kita semua. Karena ini masih terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita menggunakan skincare atau kita melakukan perawatan kulit gitu ya. Jadi ini cukup bagian yang sangat luas dari gitu ya, ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Jadi pasti akan banyak sekali banyak yang sekali bisa ya untuk kita sampaikan atau kita sharingkan di episode yang berikutnya ya. Terima kasih sudah bergabung, sehat-sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di episode. Terima kasih juga Dokter Fitresa yang sudah membagikan ilmunya ya dengan semangat dan cukup jelas informasinya. Dan mudah-mudahan nanti ketemu lagi di episode berikutnya ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam sehat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.